warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik. Dan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran tema 1. Kemarin kita sudah bahas beberapa hal, diantaranya yaitu kaitannya dengan mopel bahasa Indonesia. Dan hari ini akan guru ulas kembali tentang yang kaitannya dengan mopel IPA ya. Di sini akan kita bahas masih seputar kaitannya dengan bacaan ya. Bacaan yang sudah lewat yaitu tentang perkembangbiakan. Tapi di sana kita bahas tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Fokus kepada yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan ya, cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini cara perkembangbiakan tumbuhan ada yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif ya. Tetapi di sini yang akan dibahas adalah tentang perkembangbiakan yang pertama yaitu secara generatif ya. Apakah itu perkembangbiakan secara generatif ya? Perkembangbiakan yang melalui penyerbukan ya. Perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan atau melalui perkawinan ya. Nah, tumbuhan di sini melakukan penyerbukannya dari bunga ya. Dari bunga. Bunga yang bagaimana yang bisa melakukan penyerbukan ya? Bunga sempurna ya, bunga yang sempurna. Hanya bunga yang sempurna yang bisa melakukan penyerbukan sehingga terjadi pembuahan ya. Kemarin sudah diterangkan bagian-bagian bunga sempurna ya. Satu, tangkai bunga. Ini ada tangkai bunga, tangkainya gagang ya. Terus ada dasar bunga, ini dasar bunga. Ada kelopak bunga, ini kelopak bunga ya. Terus ada yang paling tengah di sini namanya bakal biji ya. Ini yang guru sorot itu ini tangkai putik, sedangkan yang paling atas ini namanya kepala putik ya. Kalau ini merupakan tangkai sari ya, tangkai sari ini tangkai sari. Nah, yang paling atas ini namanya kepala sari ya. Kepala sari bisa disebut juga dengan benang sari ya. Putik, kepala putik bisa disebut dengan putik sari ya. Kepala putik atau putik sari, kepala sari atau benang sari. Nah, benang sari ini sebagai sel kelamin jantan, sedangkan putik sari ini di sini sebagai sel kelamin betina ya. Bunga sempurna bisa melakukan penyerbukan apabila lengkap ada benang sari dan putik sari. Proses penyerbukannya bagaimana ya? Proses penyerbukannya ini namanya benang sari ini ya. Benang sari ini melalui bantuan biasanya kumbang, tawon, terus bisa capung, bisa angin, air, hujan ya. Itu ini karena kesentuh oleh angin bisa ya.
kumbang itu kesentuh ini kegoyang-goyang, ini akhirnya pada ambrol. Nah, masuk ke sini ya. Ini nanti serbuknya ke sini, blong ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, di sini melalui, kalau sudah bersatu antara putik sari dan benang sari masuk ke sini. Nah, ini namanya proses penyerbukan telah selesai ya. Proses penyerbukan sampai di sini nanti akan terjadi pembuahan, dan kalau sudah terjadi beberapa hari, zigot atau bakal buah ini akan tumbuh besar ya. Bakal calon buah disebut juga zigot ya. Tuh. Nah, ini penjelasan tentang yang dimaksud dengan penyerbukan ya. Dapat anak-anak baca di sini ya, keterangannya sama dengan keterangan Bu Guru tadi ya. Nah, di sini dicontohkan beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya. Yang secara generatif berarti memiliki bunga sempurna. Di sini dicontohkan padi, mangga, durian, ya, jambu. Walaupun bunganya begitu ya, kecil-kecil ya, tidak sejelas dalam gambar ya. Kalau dijelaskan dalam gambar ini seperti ini. Walaupun pada kenyataannya kalau mata kita tidak dibantu dengan mikroskop, maka kita melihatnya ya kecil ya. Bunga-bunga padi kan kecil ya, bunga mangga juga ya. Nah itu lah, anak-anak di sini bisa menyebutkan tumbuhan lain yang berkembang biak secara generatif. Tidak hanya ini saja ya, masih banyak lagi. Anak-anak bisa menyebutkan ada kelengkeng, jeruk, manggis, kelapa, terus ya pokoknya yang berbuah ya, yang berbuah, jagung ya, jagung, kacang panjang, macam-macam ya, pokoknya yang kembang terus bisa nguwoh ya, bisa berbuah, itu namanya berkembang biak secara generatif. Nah, itulah penjelasan Bu Guru tentang seputar mapel IPA ya, supaya kalian lebih jelas ya. Kemarin ini sudah dikerjakan ya, sudah ditulis nama-nama bunga ya, dan kita akan ke mapel IPS ya. Berarti pada pembelajaran 1 itu ada 3 mapel ya, mapel bahasa Indonesia, IPA, dan ini IPS ya. Pada muatan pelajaran IPS masih ada kaitannya dengan bunga-bunga ya, bunga-bunga. Bunga di sini dapat kalian lihat ini bunga sepatu. Coba bunga sepatu menurut kalian itu bunga sempurna apa tidak ini kira-kira ya? Bunga sempurna apa tidak? Bisa melakukan penyerbukan apa tidak ini untuk bunga sepatu ya? Bisa melakukan penyerbukan apa tidak ya? Dijawab sendiri nanti ya, nanti berpendapat lewat bisa tanya jawab ya. Lah ini bunga kamboja ya, bunga kamboja. Coba menurut kalian juga termasuk bunga sempurna apa tidak ini bunga kamboja? Ada buah kamboja apa tidak ya? Lah ada buah sepatu apa tidak ya? Kalau nggak ada buahnya berarti gimana ya? Berarti tidak melakukan penyerbukan kan? Nah itu
Itu kembali kayak tadi berarti sedikit ke IPA ya. Sekarang kita fokus ke IPS ya. Bunga-bunga ini itu tumbuh di semua negara, di seluruh dunia punya ciri khas ya. Di seluruh dunia punya ciri khas ya. Kalau bunga sepatu di Indonesia banyak ya. Di depan MI juga ada itu bunga sepatu, bunga waribangan. Bunga kamboja, itu bunga kamboja di makam sebelah banyak ya. Juga ada bunga kamboja. Nah, satu lagi ya, ada bunga melati ya, puspa bangsa itu bunga melati ya. Bunga melati merupakan ciri khas bunga Indonesia ya. Di Indonesia harum baunya ya. Bunga-bunga di kawasan Asia Tenggara itu hampir sama ya, hampir sama. Mungkin di Indonesia ada, di Malaysia juga bisa ada, di Brunei ada ya. Karena apa? Karena kondisi geografisnya memang hampir sama ya. Kondisi alamnya maksudnya ya, kondisi alamnya hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh itu tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Nah, sekarang ada ini yang kita bahas, jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga kita ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, terus Myanmar, Kamboja, itu termasuk dalam kawasan Asia Tenggara ya, dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, ini bunga sepatu ternyata merupakan bunga raya ya, bunga nasional ya. Di mana? Oh, di Malaysia. Tadi kalau di Indonesia bunga puspa bangsanya atau bunga rayanya adalah melati, dan rupanya di Malaysia adalah bunga sepatu